Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Mubarok dan Wakil Kepala Sekolah kita Ibu Via dan Bu Purbo. Selanjutnya yang terhormat dan rasa bangga saya untuk rekan-rekan guru semua. Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah izinkan kita berkumpul di sini dalam rangka memenuhi tugas saya calon guru penggerak angkatan 9, di mana saya akan melakukan aksi nyata berupa diseminasi budaya positif. Next, Bu. Salawat beriring salam selalu tercurahkan untuk Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu-ibu semua. Mungkin saat ini ibu-ibu harusnya istirahat setelah mengajar, tapi karena ada undangan dari saya, ibu-ibu berkumpul di sini. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Kemudian pada diseminasi budaya positif ini saya difasilitasi oleh Ibu Ana Dwi Asih Fajari, BBGP dari Yogyakarta, dan Ibu Rizky Amelia, pengajar praktik, selaku pengajar praktik saya. Next. Nah, adapun acara kita hari ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama kita akan membahas perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ibu-ibu semua, tidak afdol kalau kita belum mendapatkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Nah, pada kesempatan hari ini saya minta kepada Ibu Via selaku Wakil Kepala Sekolah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Pulau Gebang 04, Bapak Asep Mubarok PD. Yang saya hormati Ibu Ati selaku CGP Angkatan 9. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Pulau Gebang 04. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Pada kesempatan kali ini, marilah sama-sama kita dengar apa yang akan disampaikan oleh Ibu Ati selaku CGP Angkatan 9. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam kegiatan belajar mengajar. Dan semoga juga apa yang disampaikan oleh Ibu Ati menjadi motivasi bagi kita semua, terutama bagi ibu-ibu guru yang masih muda-muda, untuk termotivasi mengikuti jejak Ibu Ati sebagai CGP. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang yang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Via yang sudah memberikan sambutan dan motivasi buat kita semua.
Semoga setelah angkatan 9 sekarang ada di angkatan 11 ada pengikutnya ibu-ibu guru yang ingin ikut CGP. Selanjutnya kita sebelum kita masuk ke materi, kita mau ice breaking dulu. Jadi ibu-ibu di sini ibu-ibu menyebutkan 3 kata positif dari teman-temannya. 3 hal-hal positif yang ibu ketahui dari teman ibu. Jadi saya tunjuk orangnya ya. Misalnya nih, saya menyebutkan 3 kata positif untuk Bapak Asep selaku kepala sekolah kita. Humoris, disiplin, dan pinter. Nah, jadi nanti ibu-ibu menyebutkan, misalnya saya menunjuk Bu Fia. Nanti Bu Fia Bu Fia nanti akan menyebutkan Bu Ning itu seperti apa. Oke Bu? Ya, yuk kita mulai dari siapa ya. Jadi siap-siap kita menggali kebaikan-kebaikan dari teman-teman kita. Oke, yang pertama adalah Bu Dwi. Bu Dwi akan memberikan penilaiannya atau memberikan gambaran tentang teman kita. Siapa ya? Bu Ning. Menurut saya Bu Ning itu orangnya yang jujur ya, kemudian disiplin, Ya. konsisten, ya. Apalagi ya. Jujur, disiplin, konsisten. Udah. Dermawan. Iya. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang Bu Ning, silakan Bu Ning. Bu Ning akan memberikan gambaran kepada teman kita. Siapa ya, Bu Ning? Terserah Bu Ning. Bu Ning mau siapa? Aku mau menunjuk Bu Popon. Oke, silakan Ibu. Bu Popon orangnya ramah. Ya. Humoris. Iya. Suka ngebanyu. Iya. Terus apa lagi ya? Udah. Berarti humoris. Suka ya humoris ya termasuk. Iya. Terus dermawan boleh. Dermawan. Oke, tepuk tangan. Yuk, sekarang Bu Popon. Bu Popon mau ke siapa? Nurul. Oh iya, silakan. Bu Nurul orangnya baik, Iya. bicaranya wak-wak-wak. Positif. Iya, ceria ya, humoris. Candaannya lucu. Iya. Nah, Sudah? Oke, 3. Tepuk tangan. Ayo, Bu Nurul ke siapa? Bu Pia. Oke, selanjutnya Bu Pia itu seperti apa? Baik. Ya, Bijaksana. iya. Ramah. Ramah, ya, tepuk tangan. Nah, Bu Pia ke siapa? Silakan. Ya siapa ya? Saya kebutuhan terbaik. Oke. Silakan Bu Pia. Saya Bu Tentrem itu yang pertama bertanggung jawab. Iya. Tegas. Iya. Kreatif. Oke. Silakan Bu Tentrem. Siapa ya? Dilihat dulu. Ayo Bu, yang belum siapa Bu? Banyak. Oh iya, boleh Bu Eka. Menurut saya Bu Eka itu orangnya disiplin, tanggung Ya. jawab, suka membantu teman. Oke, terima kasih, luar biasa. Ya silakan mereka. Siapa ya? Ayo. Putri. Ya mana Putri? Ayo Putri. Putri itu orangnya suka membantu. Iya. Kemudian kreatif. Iya. Kemudian dia suka apa sih namanya? Bagi yang belum bisa dia akan mengajarkan. Mau berbagi. Oke. Aplaus buat Putri. Silakan Putri, mau ke siapa nih? Nah, Ya, Widya boleh. Masih banyak. Bu Widya baik, orangnya lucu ya, humoris lah. Iya. Terus
Gak mau jauh-jauh. Silakan. Baik. Ya. Bertanggung jawab. Dermawan. Wah, luar biasa. Buat nih ke siapa? Vanessa. Ya, Bu Vanessa. Apa ya? Dermawan, dia juga suka membantu. Suka membantu, terus humoris. Apa lagi? Mau berbagi juga. Mau berbagi ilmu ya? Ya, yuk. Tepuk tangan buat Bu Vanessa. Buat Bu Vanessa ke siapa? Dua lagi. Sebelahnya aja. Iya. Bu Maya orangnya baik. Iya. Dermawan. Iya. Oke. Silakan Ibu. Maya kemana? Maya. Lurus. Terus orangnya baik, perhatian, ramah sih Bu. Yuk, tepuk tangan. Ya, jadi itulah Ibu, Pak. Dengan permainan ini kita bisa menggali kembali nilai-nilai kebaikan dari teman-teman kita. Yuk kita masuk pada materi hari ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang menggunakan cara pandang baru. Jadi ada perubahan dari paradigma lama ke paradigma baru. Nah, paradigma lama itu adalah memandang perilaku baik, perilaku positif itu timbul karena adanya stimulus respon. Nah, sekarang kita harus berpindah ibu-ibu semua ke pandangan yang baru, yaitu pendekatan teori kontrol. Ya, next Bu. Nah, kemudian pendekatan stimulus respon mau saya bahas sedikit, di mana pada pendekatan stimulus respon ini kita anak-anak berperilaku baik itu karena distimulus dulu sama gurunya. Jadi motivasi yang keluar dari siswa kita adalah motivasi ekstrinsik. Distimulusnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk hukuman. Ya, kalau nggak dihukum, mereka nggak mengerjakan PR, seperti itu. Kemudian mereka mau mengerjakan PR karena dapat bintang, dapat pujian, dapat hadiah dari gurunya. Tapi pendekatan stimulus respon ini tidak bertahan lama, karena ketika anak-anak sudah tidak dapat pujian lagi, tidak dapat hukuman lagi, mereka akan balik kepada perilakunya yang semula. Nah, yang sekarang yaitu balik lagi, tolong Bu. Nah, yang kedua ini adalah yang pendekatan baru teori kontrol ini memandang bahwa kita sebagai seorang guru perlu membangkitkan motivasi intrinsik dari anak. Kita harus memunculkan motivasi-motivasi dalam diri anak. Jadi anaklah yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Anaklah yang memotivasi dirinya sendiri. Nah, berdasarkan nilai-nilai keyakinan yang dia yakini. Yuk, di sini kita akan bermain. Bermain cobalah buka. Di sini saya minta bantuan Bu Maya sama Bu Vanessa. Jadi di sini ada Bu Maya selaku yang A, mengepalkan tangan. Anggap Bu Maya bahwa di dalam tangan Bu Maya ini ada sesuatu yang berharga. Apakah itu misalnya apa yang Bu Maya anggap paling berharga? Bu Maya pegang itu, jangan sampai diambil oleh orang lain. Nah, Bu Vanessa tugasnya adalah berusaha untuk membuka kepalan tangannya Bu Maya. Boleh dengan cara macam-macam Bu, boleh dengan cara membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggelitik pun boleh. Nah, sekarang Bu Maya, apa yang akan dilakukan Bu Maya dengan terhadap Bu Vanessa? Apakah Bu Maya akan membukanya atau tidak? Ya, silakan. Ya, di sini ya, biar kelihatan ya. Silakan Ibu. Iya, iya. Enggak apa-apa. Di samping. Ya, di sini Ibu.
Ya, kita lihat apakah ini Bu Maya mengepalkan tangannya. Nah, sekarang Bu Vanessa berusaha membuka tangan Bu Maya. Ya, silakan. Mau nggak? Ini adalah sesuatu yang berharga loh, yang harus kita pertahankan dalam tangan kita. Apakah itu anak kita? Apakah itu iya, seperti itu. Nah, kira-kira ayo Bu Maya berusaha untuk membukanya. Enggak dirayu. Nah, berarti nggak bisa? Ya, silakan. Ya, boleh dirayu, boleh dihadik, boleh dimarahi. Kenapa sih nggak mau buka gitu? Nah, nggak mau, berarti sekarang balik. Sekarang Bu Vanessa yang mengepalkan tangan. Bu Maya yang berusaha untuk membukanya. Ayo Bu Vanessa. Nah, apakah mau? Nah, yuk tepuk tangan buat kita semua. Nah, jadi next Bu. Nah, sekarang mari kita berdiskusi. Apakah tadi Bu Maya membuka kepala tangannya, Bu Maya? Enggak. Ya, Bu Vanessa juga tadi buka kepala tangannya? Tidak. Mengapa? Karena Mempertahankan. haknya. Iya, mempertahankan haknya. Gak mau diintimidasi? Gak mau dirayu? Nah, kemudian sekarang yang menutup, yang berusaha menutup, ya yang mengepal tadi, apakah menutup kepalanya? Ditutup apa? Gak mau buka kan? Nah, seperti itu. Nah, dalam kegiatan ini kira-kira siapa yang memegang kendali membuka sama menutup itu? Diri kita sendiri. Apakah pengaruh orang lain itu berpengaruh? Tidak. Tindakan orang lain itu berpengaruh terhadap kita? Kan dimarahi, dihadik, dibujuk, dikritik, nggak mau. Berarti begitulah anak didik kita, ibu-ibu. Jadi anak-anak didik kita, mereka itu ingin dituntun, ya. Mereka itu ingin dibangkitkan motivasi dalam dirinya. Mereka nggak mau dihukum, mereka nggak mau diberi pujian, tapi mereka mau bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Jadi yang kita munculkan adalah kontrol diri anak. Yuk, lanjut. Nah, ini adalah konsep-konsep tentang teori kontrol yang salah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi nggak benar guru mengontrol murid. Yang ada adalah guru menuntun murid, guru membimbing murid, ya. Jadi kita nggak bisa menentukan maunya kita ini ke murid kita, nggak bisa, ya. Jadi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, apakah penguatan positif itu bisa berupa pujian, nah ya, kemudian pemberian hadiah atau pemberian berupa bintang. Nah, apakah itu sebenarnya tidak efektif dan tidak bermanfaat? Mungkin selama ini termasuk saya juga melakukan hal seperti itu. Jadi ada anak yang berbuat kebaikan dikasih tanda bintang, nanti dihitung bintangnya. Ternyata itu nggak sepenuhnya efektif dan bermanfaat. Kenapa? Ketika kita sudah tidak melakukan hal itu lagi, anak-anak kembali kepada perilaku mereka semula gitu. Jadi mereka tergantung tuh dengan hadiah, dengan bintang-bintang yang kita berikan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak didik kita. Nah, itu juga nggak benar, ibu-ibu. Jadi jangan sampai kita nih mengkritik anak karena mungkin mereka tidak mengerjakan PR, atau karena mereka ngobrol, atau karena mereka mengambil makanan temannya. Nah, seperti itu. Nah, itu kita mengkritik atau membuat anak itu merasa bersalah gitu ya. Nah, itu tidak membuat anak itu kuat karakternya, tapi yang adalah anak yang lemah. Jadi lemah karakternya, dia dipojokkan dan kemudian menjadi dia merasa bersalah. Jadi selalu dalam keadaan merasa bersalah, gagal seperti itu ya.
Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ini adalah sebuah konsep yang salah yang harus kita luruskan. Kita orang dewasa nggak bisa memaksa apakah anak didik kita ataukah anak kita di rumah, karena mereka punya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi seperti itu. Jadi berikan mereka kebebasan itu. Mereka memilih gaya belajarnya seperti ini, Bu. Saya maunya kelas kita seperti ini, Bu. Kalau masih dalam kerangka yang baik, nah itu kita ikutin. Jadi kita tidak boleh memaksa. Yuk, next, Bu. Nah, ini pendekatan yang lama, Bu, stimulus respon. Kemudian kita berubah ke pendekatan yang baru, teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon pendekatan yang lama, kita sebagai guru memandang kebutuhan semua anak didik kita adalah sama. Nah, sedangkan dalam teori yang baru, kebutuhan setiap anak didik kita itu berbeda. Ya, kadang kan ada anak yang dari keluarga yang bahagia, mereka itu nggak butuh kasih sayang dari gurunya. Maksudnya tuh nggak terlalu membutuhkan atau perhatian. Tapi ketika ada anak yang dari keluarga yang mungkin rumahnya tangganya orang tuanya mungkin berpisah seperti itu ya, Bu ya, mereka butuh kasih sayang dari gurunya. Jadi setiap anak itu punya kebutuhan yang berbeda. Kemudian juga misalnya dalam pembelajaran matematika, misalnya di kelas 1, mungkin untuk sebagian anak berhitung menjumlahkan itu adalah hal yang mereka nggak butuhin lagi gitu. 1 sampai 50 mereka sudah nggak butuh dibimbing guru lagi karena mereka bisa. Tapi di sisi lain ada anak yang untuk menulis angka 1 pun mereka belum bisa. Jadi memang kebutuhan setiap anak itu berbeda. Kemudian semua orang, kalau dalam teori yang lama, semua orang melihat hal sesuatu itu sama. Tapi pada teori kontrol, semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Misalnya nih, ketika seorang anak melihat donat misalnya ya, kalau anak itu dari keluarga yang sering makan donat, yang misalnya donat Jeko, donat apalagi ya, Dunkin Donat, mungkin untuk sebagian anak yang sudah biasa makan itu mereka udah biasa gitu ya. Tapi mungkin yang ingin sekali ya, atau udah lama nggak pernah makan itu, mereka punya gambaran yang berbeda. Aduh enak ya, kapan aku bisa makan ini ya. Tapi kalau untuk anak yang sudah sering, bosan gitu ya. Nah itu jadi tidak semua anak itu punya gambaran yang sama. Jadi kita harus paham. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita tidak bisa tuh menggiring anak agar pandangannya sama dengan kita. Nah, itu teori yang lama. Kalau teori yang baru, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pahami kalau ini kita memaksa orang itu sama. Kalau saya berpandangan A, murid saya juga harus begitu. Tapi kalau dalam pandangan yang baru, kita memahami pandangan anak itu beda gitu ya. Lanjut. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau dalam teori yang lama, stimulus respon, perilaku buruk itu adalah suatu kesalahan. Tapi kalau dalam teori kontrol yang baru, setiap perilaku buruk itu berarti mereka memiliki tujuan, ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Ya, misalnya ada anak yang mengambil makanan temannya ya, Bu ya. Nah, bisa jadi ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi. Mungkin apakah mereka kebutuhan bertahan hidup karena dari rumah mereka nggak makan, lapar, terus di sekolah mereka berusaha memenuhi kebutuhan itu dengan mengambil makanan temannya. Nah, dari situ kemudian nanti kita gali, kemudian kita cari solusinya sama anak sama-sama. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya perilaku buruk sudah ya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi orang lain tuh bisa mengontrol saya, itu teori lama. Sedangkan yang baru, hanya diri saya yang bisa mengontrol segala sesuatunya, saya yang menentukannya, saya yang mengontrolnya. Saya mau mengerjakan PR, itu kesadaran saya mau belajar, kesadaran saya. Jadi guru tuh nggak
nggak terlalu mereka berperilaku baik itu bukan karena guru, tapi karena kesadaran diri mereka sendiri. Hanya diri saya yang bisa mengontrol segala sesuatunya, saya yang menentukannya, saya yang mengontrolnya. Saya mau mengerjakan PR, itu kesadaran saya mau belajar, kesadaran saya. Jadi guru tuh nggak terlalu mereka berperilaku baik itu bukan karena guru, tapi karena kesadaran diri mereka sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baik. Jadi kita tidak boleh memaksa, sebaiknya kita berkolaborasi dengan siswa kita untuk mencari solusi-solusi baru. Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang disiplin positif. Jadi disiplin positif ini adalah salah satu cara menerapkan disiplin dengan cara menumbuhkan kesadaran anak tanpa adanya penghargaan, tanpa adanya hukuman. Jadi ketika disiplin positif ini kita lakukan, kita nggak ada ancaman di sana, kita nggak ada penghargaan atau reward, tapi mereka melakukan perilaku disiplin itu benar-benar karena kesadaran mereka sendiri. Dan itu motivasi yang dimunculkan adalah motivasi intrinsik. Next, Bu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini terserah kita mau memakai profil pelajar Pancasila boleh, kemudian yang di tengah IBO boleh, kemudian keterampilan hidup boleh. Nah, kalau profil pelajar Pancasila kita sudah paham, beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini yang mau kita munculkan karakter kepada siswa kita. Kemudian boleh juga yang di tengah, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan boleh juga ya di keterampilan hidup, itu juga sama. Intinya adalah anak-anak punya nilai kebajikan yang mereka yakini mereka harus punya dalam diri mereka masing-masing. Next, Bu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Setiap kita punya kebutuhan, ini kebutuhan pokok manusia, bukan anak didik kita saja, tapi semuanya. Jadi kebutuhan ini harus dipenuhi dan agar hidup kita tetap berlangsung dengan baik. Kemudian apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Yaitu kebutuhan bertahan hidup, survive dia. Berupa apa? Makanan. Jadi seperti tadi ada anak yang mengambil makanan temannya karena dia ada kebutuhan yang harus dia penuhi, dia harus bertahan hidup ya. Jadi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima ini anak merasa diterima oleh lingkungan pergaulannya, kemudian dipedulikan, kemudian anaknya dijadikan bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian dia mau menampilkan prestasinya, dia mau menampilkan kompetensinya, dia mau dihargai, didengar. Nah, itu berarti anak itu dia punya kebutuhan penguasaan. Kebebasan berupa anak butuh mandiri, kemudian dia punya pilihan-pilihan, kemudian dia mau mencoba hal baru, dan terakhir kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa. Bahwa Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, bingung menghadapi ulah salah satu muridnya karena ada anak muridnya yang bernama Adeo sering meminta bekal makan siang temannya dengan cara memaksa.
semua. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Nah, berarti menurut Anda kira-kira apa ya alasan Adeo ini melakukan hal itu? Yuk kita lihat dari kebutuhan anak. Lanjut Bu. Nah ini berarti kalau kita punya kasus seperti itu, anak yang mengambil paksa makanan temannya. Nah yang pertama itu adalah kita lihat dari kebutuhan. Bisa jadi dia melengkapi kebutuhan bertahan hidupnya. Bagaimana kita tahu dia memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya dengan kita mengajukan pertanyaan. Nah ini Ibu Ambar bertanya kepada Adeo, apa penyebab dia mengambil makanan temannya secara paksa? Nah di sini Deo mengatakan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Jadi dia lapar. Nah dia berusaha memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya dengan cara meminta makan, memaksa temannya memberi makan. Iya. Nah, yang kedua, bisa saja sang anak mengambil makanan dari temannya itu untuk memenuhi rasa kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kita lihat lagi jawaban Adeo. Si Adeo mengatakan, mengapa dia mengambil makanan itu? Karena dia merasa senang. Dia diperhatikan dengan dia mengambil makanan temannya. Dia jadi diperhatikan gurunya. Dia diperhatikan teman-temannya gitu ya. Kemudian gurunya akan melaporkan kepada orang tuanya. Dia jadi diperhatikan oleh orang tuanya. Jadi ada kebutuhan yang kasih sayang. Mungkin di rumah dia kurang mendapat kasih sayang seperti itu ya, kurang diperhatikan, orang tuanya terlalu sibuk. Nah dia memenuhi kebutuhannya itu dengan cara seperti itu agar dia mendapat perhatian dari orang-orang sekitarnya. Nah yuk lanjut. Nah sekarang kita lanjut pada kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini adalah berhubungan dengan anak ingin menjadi kompeten, anak ingin jadi terampil, anak ingin berprestasi, anak ingin dihargai karena kemampuan mereka. Nah di sini lanjut coba Bu. Nah di sini Bu Ambar akan bertanya kepada Adeo, kenapa dia melakukan itu. Nah di sini Adeo menjawab, karena dia kan belum bisa hebat seperti teman-temannya. Cara yang dia lakukan adalah dia akan mengambil makanan temannya itu, berhasil dia mengambil temannya dengan memaksa, berarti dia udah merasa dia hebat gitu ya. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia gitu ya. Karena temannya jadi menuruti keinginan dia. Jadi bisa kita lihat dari banyak kebutuhan anak. Jadi ini iya. Nah, kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebebasan. Anak butuh kebutuhan kebebasan ini adalah anak itu butuh diberi kepercayaan bahwa dia itu bisa mandiri, bahwa dia itu bisa menentukan pilihan dia sendiri. Anak itu bisa mengendalikan hidupnya sendiri. Nah terus ketika Adeo ditanya, kenapa sih kamu kan membawa bekal dari rumah, kemudian si Adeo menjawab, saya dibawakan bekal tapi bekalnya itu aja, saya bosan gitu ya. Saya bosan dengan bekal yang dibawakan ibu saya. Jadi itu dia ingin bebas, ingin merasakan
seperti itu. Lanjut Bu, yang kelima. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, anak-anak juga butuh senang, anak-anak butuh bermain, anak-anak butuh tertawa seperti itu ya. Nah, kemudian si Adeo coba next Bu. Si Adeo ini mengapa dia melakukan tidak untuk memenuhi kebutuhan kesenangan? Berarti kita lihat dulu alasannya. Nah, di sini Adeo mengatakan bahwa dia iseng aja. Iya, dia tuh nggak butuh, sebenarnya dia iseng aja, dia nggak butuh makanan itu sebenarnya. Cuma dia senang ketika melihat ekspresi teman-temannya kesal. Kan ada orang yang begitu ya Bu ya. Ketika orang kesal dia tuh senang gitu ya. Kemudian temannya nyari-nyari makanan dia, jadi itu lucu menurut dia. Nah seperti ya, next Bu. Jadi ini ya Bu ya, ada 5 kebutuhan manusia yang harus kita pahami dari murid-murid kita. Jadi ketika mereka itu salah, cari kebutuhan apa yang mereka penuhi, cari solusinya. Nah sekarang kita mencoba menebak Bu, dari kebutuhan tadi. Ini ada kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu sampai di rumah, ia menangis dan mengadu pada ibunya. Dia benci sama bu gurunya, Bu Rani. Terus ibunya bertanya, kenapa? Emang ada apa dengan Bu Rani? Nah, si Dinda alternatif jawaban pertamanya adalah Dinda menjawab seperti ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini. Jadi dia benci tuh sama bu gurunya, bu gurunya nggak menyapanya, padahal dia sudah punya jepitan rambut baru. Jadi dia tuh ingin diperhatikan. Kamu pakai jepitan rambut baru ya, seperti itu. Jadi dia kesal. Nah, kira-kira ibu-ibu, apa ya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Dinda dari gurunya? Perhatian. Apa? Kebutuhan apa Bu? Kasih sayang. Kasih sayang. Jadi dia kan ingin disayang ya, tapi nggak dapat bu gurunya, repot ya atau bagaimana. Nah itu ya. Yang kedua, Dinda ini menangis, kemudian dia benci sama gurunya. Ditanya, dia mengatakan, aku bosen masa belajarnya gitu-gitu aja, belajarnya dengerin ibu guru doang gitu ya. Nah berarti tuh ada kebutuhan yang ingin dipenuhi sama si Dinda. Kebutuhan apa ya ibu-ibu? Kebebasan. Iya, kebebasan. Jadi dia tuh ingin bebas memberikan saran kepada gurunya. Aku mau belajarnya seperti ini Bu. Bu bagaimana kalau belajarnya seperti ini Bu? Nah, jadi dia nggak mau tuh bu gurunya ceramah terus. Jadi itu dia ya. Yuk lanjut. Yang ketiga kasusnya adalah Dinda ini sebel, ditanya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Bu guru malah nunjukin ke teman-temanku gambar yang paling bagus. Nah, si Dinda tuh sebel karena gambarnya nggak serapi teman-temannya. Jadi kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Kebutuhan apa? Iya, dihargai atau penguasaan. Dia ingin kelihatan lebih bagus, tapi belum mampu untuk menggambar yang bagus. Oke, berarti udah paham Ibu? Nah, sekarang kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Jadi kita melakukan perilaku itu ada 3 sebab Bu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, jadi anak pun juga begitu, dia mau berperilaku baik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua ini adalah motivasi ekstrinsik, munculnya karena dari orang lain, bukan karena kesadaran dirinya sendiri. Nah, yang paling bagus adalah untuk motivasinya menjadi orang yang mereka inginkan. Aku ingin jadi orang yang disiplin, aku ingin jadi orang yang jujur. Nah, berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tugas kita ibu-ibu, kita fokus pada
motivasi yang ketiga. Ya, jadi kita bangun anak kita itu berperilaku baik karena kesadaran mereka sendiri. Sekarang coba saya tanya, kita datang ke sekolah pagi-pagi sebelum jam 6:30, motivasi kita apa ibu-ibu? Apa? Ayo Bu Erni, motivasinya datang tepat waktu atau sebelum jam 6:30, motivasinya apa? Disiplin. Berarti kita ingin menghargai diri kita sendiri ya sebagai orang yang disiplin. Ada yang datang ke sekolah sebelum jam 6:30 karena ingin dipuji sama kepala sekolah? Tidak ya Bu ya. Atau takut dimarahi Pak Asep? Tidak ya. Insya Allah kita adalah orang-orang yang punya bertanggung jawab, disiplin ya Bu ya. Sehingga inilah nanti yang akan kita munculkan ke dalam diri anak-anak kita, bahwa kita perlu memunculkan motivasi intrinsik dalam diri mereka. Ya Bu, lanjut. Nah, sekarang hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini berhubungan dengan perilaku baik tadi. Nah, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi kan kadang kita mau kemana itu tiba-tiba ya Bu. Ketika dia jahil sama temannya, udah kamu nulis berapa kali gitu ya. Kan nggak kita rencanakan karena kita melihat kondisi gitu ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi juga begitu. Dia kan mungkin iseng ya berbuat seperti itu. Dia nggak punya gambaran dia bakal apa yang akan terjadi gitu ya. Kemudian yang ketiga, bersifat satu arah, karena dari guru aja tuh hukuman. Kemudian berupa hukumannya bisa fisik, berupa juga mental mereka yang kena kan gara-gara hukuman tersebut. Yang kedua itu adalah konsekuensi. Konsekuensi ini lebih baik dari hukuman. Nah, ini terencana atau disepakati sesuai aturan. Misalnya nih, kita punya aturan. Kalau kamu sudah 3 kali jalan-jalan tidak mengerjakan PR, nanti bu guru panggil ya orang tuanya, seperti itu. Jadi disepakati dulu sama anak. Jadi ketika anak melanggar itu mereka bakal tahu bahwa mereka sudah 3 kali orang tuanya bakal dipanggil. Kemudian tapi tetap walaupun mereka sudah ada kesepakatan antara guru sama murid, mereka nggak nyaman kan? Iya, nggak nyaman mereka orang tuanya dipanggil. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid nih, udah berapa kali nih? Sekali, 2 kali gitu ya. Jadi kita monitor, kita pantau terus. Nah, yang bagus itu adalah ibu-ibu restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi pada restitusi ini guru berusaha memperbaiki kesalahannya. Berbuat salah itu adalah manusiawi. Tapi bagaimana sang anak belajar dari kesalahan dan memperbaikinya serta mencari solusinya, itulah yang akan dikolaborasikan. Kita bantu tuh anak kita. Kamu kalau kamu melakukan seperti ini salah tidak? Oh salah Bu. Kemudian kira-kira kalau kamu berbuat salah apa ya solusinya? Anak sendiri yang mencari solusinya, bukan gurunya. Seperti itu. Oke. Lanjut, nah ini Bu, penghukum nih Bu, kita yang mana nih? Nah, kalau kita penghukum kita seperti ini nih Bu. Naren, sini kamu. Ada bentakan ya. Selamat pagi Bu. Suara Bu gurunya Selalu tinggi. terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Fisiknya Bu. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu?
siapa kamu merasa bersalah itu? Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Jadi suaranya udah Ya nggak sudah, gitu lagi, Bu. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Merasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah. Posisi Lanjut, membuat Bu. rasa Next aja, bersalah. Bu. Nih, posisi sebagai teman. Nah, ini lebih bersahabat. Tapi tetap nggak ada solusinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tetap nggak ada solusinya, Ibu. Nah, ini pohon kami. Oh, tidak ada aturan. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ini sudah ada Iya benar, kesepakatan konsekuensinya yang demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, inilah posisi yang next. Ini posisi yang paling baik, Ibu. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri Kita sendiri kembalikan anak-anak pada dan aturan sekolah. orang lain mungkin ya, Jadi Bu. mereka ingat. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada
Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Oke teman. Nah ini lebih bersahabat, tapi tetap gak ada solusinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Tetap nggak ada solusinya ibu. Nah ini pohon kami. Oh, tidak ada aturan. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Nah, ini sudah ada. Iya, benar. kesepakatan Konsekuensinya yang demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah inilah posisi yang next. Ini posisi yang paling baik ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri Kembalikan sendiri anak-anak pada dan aturan sekolah. orang lain mungkin ya, Jadi Bu. mereka ingat. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, si guru tadi yang mana ibu? Yang terakhir. Iya, yang terakhir manajer ya. Jadi anak-anak diingatkan sama aturan sekolah, keyakinan sekolah.
Kemudian mereka, bukan kita yang cari solusi, tapi mereka. Kira-kira kalau mereka salahnya seperti itu, apa solusinya? Jadi mereka yang mencari sendiri solusi. Nah sekarang dari 5 posisi kontrol tadi, ada pembuat rasa bersalah, ada penghukum, ada manajer, ada teman, ada pemantau. Kira-kira ibu-ibu kita pernah melakukan yang mana ya? Yo, yang mana ya? Kalau saya nih, saya pernah menjadi posisi penghukum, pernah. Kemudian pembuat rasa bersalah pernah. Pemantau juga pernah. Ada ibu-ibu yang bisa berpendapat pernah melakukan yang mana? BK? Kalau saya sih pernah menjadi teman. Kita Iya. ajak ngobrol baik-baik sekiranya seperti teman gitu. Iya. Ya, jadi Gitu, ya. ya, ada lagi? Bu Nurul pernah melakukan posisi yang seperti apa dalam menyelesaikan masalah? Penghukum pernah, manajer pernah, pernah ya. Nah, jujur iya. Nah, jadi sekarang ibu-ibu kita lebih fokus kemana? Ke posisi manajer. Ya Bu, lanjut next. Semua pernah. Iya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Ini ibu-ibu yang sedang digaungkan agar kita masing-masing kelas punya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama dengan aturan, tapi dibuatnya bersama-sama sama siswa kita. Kemudian bedanya adalah kalau aturan kelas itu dibuat sama guru. Ya, motivasi yang dilakukan anak itu adalah motivasi ekstrinsik. Tapi kalau keyakinan ini mereka yang buat sama-sama, guru dan murid sama-sama buat. Nah, kemudian motivasinya adalah motivasi dalam diri siswa. Apa tujuannya? Kelasnya aman, nyaman, menyenangkan, sehingga siswa belajar dengan bahagia. Lanjut Bu. Kemudian ciri-ciri keyakinan kelas bersifat abstrak ya, jadi dia tidak terlalu khusus, kemudian universal, kemudian dalam pernyataan positif. Jadi kalau ibu-ibu sudah punya keyakinan kelas di kelasnya masing-masing, silakan dilihat kembali, jangan sampai ada kata-kata negatif, tidak menghina teman, nah nggak boleh, jadi saling menghargai gitu ya, atau tidak datang terlambat ke sekolah, jadi tidaknya itu sudah kita hilangkan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, ini cara-cara membuatnya ibu-ibu. Caranya kita diskusi dulu nih, anak-anak kita mau buat keyakinan kelas agar kelas kita nyaman, aman. Menurut kalian, biar kelas kita itu nyaman, bagaimana ya? Nanti akan berpendapat, Bu, harus saling menghormati Bu, nggak boleh atau tidak boleh ngobrol saat belajar. Nah ini itu nanti masing-masing anak menuliskan, boleh menuliskan di post-it, tempel di apa? Di papan tulis, di karton dan lain-lain. Jadi yang kedua menuliskannya, kemudian nanti kita kelompokkan, pasti ada yang sama ya Bu ya. Oh ini disiplin, ini saling menghormati gitu ya, dan lain-lainnya. Kemudian mengganti kalimat negatif jadi positif. Kemudian kita lihat kembali keyakinan kelas itu adakah yang kurang tepat. Nanti kita kemudian selanjutnya kita tulis dengan rapi, kita buat dengan rapi, apakah dengan menggunakan Canva, apakah dengan menulis di papan yang tidak bisa dihapus lagi dan lain-lain. Nanti ditempel. Kemudian semua anak-anak menandatangani itu, termasuk bu gurunya. Ya, jadi kalau misalnya kelas 1 mereka belum bisa tanda tangan, boleh cap jari ya. Boleh kalau tadi saya pakai nama aja. Jadi namanya mereka menulis nama mereka di keyakinan kelas tersebut. Nah, keyakinan kelas ini kita tempel, kita ingatkan kembali. Setiap kali anak-anak berbuat salah, kita ingatkan kembali, ini kita sudah punya keyakinan kelas. Kamu percaya enggak? Oh, percaya Bu, keyakinan mana yang kamu langgar gitu ya. Seperti itu. Yuk, lanjut. Nah, ini adalah keyakinan kelas saya. Nah, pastinya setiap keyakinan kelas itu berbeda. Boleh Bu, berbeda macam-macam, tergantung kebutuhan siswanya
Kemudian tergantung pendapat anak-anaknya, mereka maunya seperti apa. Kalau ini kita perlu belajar. Jadi ketika belajar tidak ada yang mengganggu. Jadi nanti kita jelaskan nih belajar itu apa, kriterianya, tidak mengganggu, tidak ngobrol seperti itu. Kita perlu senang, berarti anak-anak tidak ada yang membuli temannya, ngata-ngatain temannya, menghina temannya. Nah itu perlu penjabaran dari guru. Kemudian kita mengerjakan tugas. Kita ingatkan lagi, mengerjakan tugas itu mengerjakan PR baik ataupun yang PR yang ada atau tugas yang ada di sekolah. Berarti kita perlu merasa aman, berarti tidak ada bully dan lain-lainnya. Kemudian kita saling menghargai. Datang tepat waktu juga menghargai diri sendiri, menghargai guru dan teman-temannya. Nah ini Bu contoh keyakinan kelas. Terus keyakinan kelas ini jangan banyak-banyak Bu, 3 sampai 7 aja. Ya, jadi anak mudah mengingatnya. Kalau terlalu banyak yang mana ya gitu ya. Jadi mereka jadi hal yang buatlah kalimatnya sederhana. Ini karena kelas 1 kita perlu belajar cuma beberapa kata aja. Jadi kata-kata sederhana aja, tergantung nanti tingkatan kelasnya. Mungkin kalau semakin besar kelas 6 kata-katanya lebih banyak lagi dari ini seperti itu. Ya lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dilakukan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah yang pertama ketika anak dalam masalah yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Next Bu. Nah kemudian dalam menstabilkan identitas ini misalnya ketika anak berbuat salah nih, apa yang kita lakukan? Kita stabilkan dulu. Kita katakan kamu tuh berbuat salah itu wajar. Dulu Bu Guru juga seperti itu. Itu manusiawi, semua orang bisa berbuat salah. Nah itu yang kita lakukan. Kemudian apakah menurut kamu tindakan kamu itu salah tidak gitu ya. Itu dari nah itu adalah menstabilkan identitas. Lanjut. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kita ingatkan anak-anak, ini kita udah punya keyakinan kelas, kamu percaya nggak sama keyakinan kelas kita? Kemudian keyakinan yang mana yang kamu langgar? Nah di sini kita memvalidasinya. Lanjut. Kemudian di sini kita menanyakan keyakinan, kita mencari keyakinan kelas kita yang mana yang kita sudah sepakati yang kamu langgar. Kemudian kamu mau menjadi orang seperti apa? Nah itu dia menanyakan keyakinan. Nah ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Ini kita tanya dulu apa penyebab anak berbuat salah. Kita stabilkan dulu emosinya.
Kemudian kita cari keyakinan kelas yang dilanggar dan kemudian kita cari solusinya. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Putri Ramadhani. Saya siswa kelas 5 SD. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bu Ati untuk menyelesaikan masalah saya. Adapun solusinya adalah saya harus menahan amarah dan menghormati teman-teman saya. Terima kasih. Next. Nah, sudah sampai kita di penutup. Nah, jadi disiplin positif ini, dalam penerapan disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam proses kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, manajer yang bisa menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi itulah ibu-ibu, itulah diseminasi budaya positif yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan diseminasi budaya positif ini bisa membuka cakrawala berpikir kita lagi, kemudian kita bisa merubah paradigma cara berpikir kita dalam menyikapi perilaku baik perilaku siswa. Itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih ibu-ibu atas waktunya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.